Hello. Welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you can like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, narot lagi kita, buset deh. Permintaan tarot banyak sekali ya. Terutama dari teman gue, orang yang sama. Ini gue narotin bukan buat gue, tapi gue narotin buat teman gue, Monik. Monik yang mana? Ada deh. Nama Monik itu kan pasaran, which is like gue ada beberapa teman sih namanya Monik gitu kan. And ya, Monik yang mana biarkan itu menjadi rahasia gue. Oke, si Monik tuh dia pernah request minta bacain tarot gue soal pernikahan dia. Itu sudah gue bacain, udah gue buatin vlognya. Dan sudah gue upload di YouTube channel gue. Monik juga sempat request untuk ngeliatin rezekinya dia, itu juga sudah gue buatin vlognya, udah masuk ke YouTube channel gue. Dan sekarang Monik mau minta gue narotin dia, tapi dia nggak bilang sih spesifik permasalahannya apa, tapi mungkin in general kali ya, untuk umum ya kehidupan si Monik secara umum. Karena dia nggak ada request apapun, nggak ada request specific question ke gue, nggak ada request spesifik pertanyaan ke gue, dia mau nanyain apa. So gue anggap itu sebagai general reading untuk kehidupan si Monik secara keseluruhan gitu loh. Oke. Gue gak akan banyak bacot. Cek the video ya. Hai guys, kita narot lagi ya. Enggak, ini gue tidak narot untuk pacar gue. No, this is not about a personal reading. Bukan personal reading. Ini lebih ke requestnya temen gue. Padahal lucunya temen gue itu punya sixth sense dan dia juga bisa baca tarot. Tapi entah kenapa dia nggak mau narotin dirinya sendiri. Ya seperti gue bilang beberapa kali kan di beberapa vlog gue, tarot reader itu atau paranormal itu bagaikan dokter. Mereka bisa menyembuhkan orang, mereka bisa baca kondisi orang, tapi saat mereka sakit, saat mereka ada masalah, mereka tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi memang saat mereka sakit, saat mereka ada masalah, mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk menyembuhkan atau melihat atau membaca kondisi mereka. Oke, ini yang terjadi sama temen gue. Dia udah pernah gue ramalin soal pernikahan dia, kehidupan pernikahannya seperti apa. Pernah gue ramalin juga tentang rezekinya seperti apa, dan itu dua hal itu sudah gue vlogin dan udah masuk ke udah masuk ke YouTube channel gue. Nah, sekarang dia minta ditarotin secara general, karena berhubung gue adalah tarot reader yang memang lebih ke punya kemampuan clairsentience, atau gue memang bisa merasakan energi orang, energi alam gitu kan. Jadi gue hanya bisa membaca secara general, bisa membaca secara umum, tidak bisa membaca secara spesifik. Karena kenapa? Karena kemampuan third eye chakra gue atau kemampuan indigo gue terbatas, karena belum sepenuhnya kemampuan third eye chakra gue tuh kebuka. Gue masih belum punya kemampuan clairvoyance atau melihat setan atau melihat masa depan orang, membaca masa depan orang, itu gue belum bisa. Membaca masa lalu orang bisa, tapi lewat kartu. Membaca masa depan orang bisa lewat kartu, tapi nggak bisa langsung tanpa gue baca kartu nih, nggak bisa gue langsung baca begitu aja dengan mata telanjang. Gue tuh nggak bisa, kemampuan gue belum sampai sana gitu loh. Jadi gue membaca secara kartu pun juga ini gue baca secara general ya, Mon. Oke. Di sini karena si Monik tidak ada pertanyaan spesifik, dia cuma minta, kak tolong dong bacain tarot tentang gue. Oke, jadi gue nangkepnya dia minta dibacain secara kehidupannya dia secara general ya. Oke, kita mulai. Monik,
You will get a good news soon. Eight of Wands di sini itu artinya good news will come to you. Good news tentang apa? I don't know. Maybe tentang rezeki, maybe tentang karir suami lo, which is kalau karir suami lo kan rezekinya masuk ke lo juga kan, gitu kan. Atau maybe lo dapat good news tentang bapak lo, mungkin bapak lo tiba-tiba sekarang sudah sehat, tidak usah transplantasi ginjal lagi, tidak usah cuci darah lagi. Who knows, miracle could be happen kan. Karena gue memang percaya sama yang namanya miracle. Miracle atau keajaiban itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tapi memang tidak bisa terjadi dengan semua orang. Miracle atau keajaiban hanya terjadi pada orang-orang tertentu dan orang-orang terpilih. Orang-orang tertentu dan orang-orang terpilih seperti apakah? Satu, yang jelas orang itu harus baik dan tulus secara hati. Itu dulu. Kuncinya itu dulu. Baik-baik bener ya, bukan baik bohong-bohongan, bukan baik di depan kita baik tapi di belakang nusuk. No, bukan kayak gitu. Baik dalam arti baik di depan ataupun di belakang kita. Nah, berarti kebaikannya itu tulus. Nah, itu orang-orang seperti itulah yang akan menerima miracle atau keajaiban dalam hidupnya. Berhubung teman gue ini, si Monik ini tipikal orang yang sangat dermawan, sangat jadi dia tuh tipikalnya kalau ada rezeki dia akan bagi-bagi gitu loh. Dia nggak pelit, dia tipikal dermawan, itu satu. Yang kedua, dia tipikal orang yang sangat baik, tidak pernah mendendam. Walaupun dia sudah disakiti tapi dia nggak pernah dendam. So udah gitu juga yang ketiga, Monik tuh tipikal orang selain baik, dia tipikal orang yang tulus. Jadi kalau dia ngebantu orang, dia selalu tulus gitu loh, nggak pernah ngebantu orang dengan maksud cari duit. Dia nggak pernah kayak gitu. Dia pure ngebantu orang dengan tulus. Ngebantu apapun, ngebantu secara kemampuan dia. Monik itu kan tipikal orang yang guru ya, dia tipikal orang yang pekerjaannya tuh sebagai guru, pengajar. Dia bisa loh mengajar tanpa dibayar, karena dia punya pedoman ingin ingin mencontoh sikapnya Yesus Kristus. Kebetulan Monik itu adalah seorang Kristiani, jadi Tuhannya dia adalah Yesus Kristus. So menurut Monik, Yesus Kristus itu adalah seorang guru yang tidak pernah mau menerima bayaran, dan itu sikap Yesus yang itu sangat dicontoh sama si Monik. Bukan masalah mengajar saja, tapi dalam hal apapun dia akan memberikan bantuannya dia, termasuk nge-healing orang. Monik itu punya kemampuan sixth sense, punya kemampuan third eye chakra secara alami, natural, termasuk bukan hanya bisa membaca masa depan orang, tapi Monik pun juga bisa nge-healing orang atau menyembuhkan orang dari berbagai penyakit astral. Salah satunya adalah gue. Gue adalah orang yang bukan disembuhkan ya, tapi gue adalah orang yang dibantu sama Monik saat gue mendapatkan gangguan atau serangan goib. Entah dari siapa, mungkin dari orang yang gak suka sama gue. Ya, namanya orang hidup kan, pasti ada yang suka, ada yang gak suka kan. Dan kita tidak bisa mengontrol semua orang tuh harus suka sama kita, nggak bisa kayak gitu kan. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang itu kan tipenya kalau nggak suka sama orang, selain dijulit, selain ini orang suka ngejulitin orang yang dia nggak suka ini, misal si A nggak suka sama si B. Selain si A itu suka ngejulitin si B di belakang si B, di depan orang-orang lain dia ngejulitin si B. Orang-orang sekarang itu punya tendensi untuk main dukun atau menggunakan ilmu black magic untuk menjatuhkan orang yang dia nggak suka gitu loh. Nah, Monik itu membantu gue, salah satunya bantu magerin gue dengan lafaz Allah. Walaupun dia seorang Kristiani, tapi dia bisa melakukan itu. Ya, gue juga. Jadi pas gue dipagerin, gue diminta untuk zikir sih. Jadi tetap yang membaca doa adalah gue, yang magerin adalah Monik. Kenapa Monik magerin gue? Karena ada beberapa hal di sekitar gue
terutama di rumah gue ya, ada yang membawa energi negatif. Dan energi negatif itu datang ke gue untuk nyerang gue. Jadi gue harus memproteksi diri gue dengan cara magerin diri gue. Selain gue juga memang punya kodam bawaan sih, bukan kodam ditanam orang. Kodam memang dia itu ikut sendiri sama gue manggilnya si hitam karena memang bentukannya hitam, serem, tinggi, keker, berotot. Itu kata Monik sih. Gue jujur, gue nggak bisa ngeliat kodam gue, tapi Monik bisa melihat kodam gue, dan itu seperti itu kodam gue. Dan walaupun gue punya kodam, walaupun gue punya spirit guide yang ada, kata Monik, ada satu ancestor gue atau leluhur gue yang menjadi spirit guide gue dan menjaga gue, tapi tetap kodam dan spirit guide itu kayaknya masih agak kurang kalau belum dipagerin, karena terlalu banyak belakangan ini, terlalu banyak gangguan astral yang masuk ke gue, terutama saat gue mencoba membantu masalahnya Monik menghadapi kelakuan ibu tirinya yang juga pakai black magic gitu loh. Memang eksekutornya adalah Ibe, teman gue. Jadi Ibe yang nge-tackle semua black magic ibu tirinya Monik gitu loh. Jadi semua pengaruh black magic yang disebabkan oleh ibu tirinya Monik itu di-tackle sama Ibe, karena memang ibu tirinya Monik itu ingin mencelakai bapaknya Monik ya, dengan menggunakan ilmu hitam. Kenapa? Karena bapaknya Monik adalah orang yang sangat tajir, dan si ibu tirinya Monik ini ingin menguasai harta bapaknya Monik. Termasuk juga Monik termasuk salah satu orang yang sering diserang secara goib sama ibu tirinya. Kenapa? Karena Monik adalah anak nomor pertama, dan dia punya karena sebagai anak pertama dia itu punya punya hak atas semua harta bapaknya, semua aset bapaknya. Nah, ibu tirinya itu nggak pengen harta dan aset bapaknya Monik jatuh ke tangan Monik. Jadi si ibu tirinya ini berusaha menguasai harta bapaknya Monik. Salah satunya cara adalah dengan cara yaitu bapaknya Monik dibikin dalam tanda kutip pakai ilmu hitam supaya nurut, supaya sakit, supaya cepat meninggal intinya. Tapi cepat meninggalnya itu dibuat dengan cara sakit. Jadi kesannya tidak mencurigakan. Ya intinya seperti itulah kasus si Monik ini. Nah, setelah gue lihat kartunya ini, tenang Mon, you will get good news. Good news di sini gue nggak tahu apa. Kita lihat aja ke depannya nanti gimana. Tapi you will get good news. Kenapa? Karena you are good person. You are a good hearted person gitu lah. Hati lo tuh baik. Lo orang yang tulus dan dermawan, gak pelit. Karena ketulusan dan kebaikan lo itulah yang akan membawa miracle ke dalam hidup lo. Nah, lo adalah salah satu orang yang terpilih, the chosen one. Chosen one-nya oleh siapa? Pastinya oleh Tuhan ya. Lo terpilih oleh Tuhan untuk mendapatkan miracle itu. Dan good news ini ada hubungan sama miracle itu. Gitu. Oke. Kita nih seperti biasa ya, gue baca 5 spread, konfirmasi di 3 spread, lalu one confirmation card, dan bottom of the deck atau overall energy. Oke, kita masuk kartu kedua di yang 5 spread ini. Ada kartu justice. Benar kan? Ini kartu justice ada hubungannya dengan kartu 8 of wands. Karena 8 of wands ini kan sifatnya kabar gembira, kabar baik yang akan datang ke dalam hidupnya Monik karena kan ini yang nanya Monik ya, jadi otomatis sudah datang ke dalam hidupnya Monik ya, nggak datang ke dalam hidup gue gitu loh. Nah, karena Monik orangnya baik, walaupun dia disakitin sama ibu tirinya, tapi dia nggak pernah dendam. Karena dia orangnya baik, nanti good news itu akan secepatnya datang ke dalam hidupnya Monik. Good newsnya seperti apa gue nggak tahu. Tapi yang jelas good newsnya ini, itu adalah bagian dari justice, pembayaran karma. Justice di sini maksudnya adalah kartu justice ini artinya adalah pembayaran karma.
If you do good, you will get good things. If you do bad, you will get shit, gitu kan. Kebetulan Monik itu adalah orang yang tipikal selalu melakukan good thing ya, selalu melakukan suatu hal yang baik. Jadi karena dia suka melakukan hal yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan juga. Nah, kartu justice ini adalah pembayaran karmanya dia. Karma baik tapi ya, bukan karma buruk. Kenapa? Karena selama ini Monik itu selalu sabar dan selalu baik sama orang yang sudah menyakiti dia. Dia nggak pernah dendam. Bahkan dia memaafkan orang yang menyakiti dia. Nah, karena Monik baik itulah, karena kebaikan Monik, karena kebaikan hati Monik itulah, dan karena ketulusan si Monik itulah yang membuat akhirnya Monik dapetin good karma atau karma baik. Karma baiknya berupa apa ya ini? Good news ini nih. Gue nggak tahu apa yang datang nih, tapi yang jelas nih good news. Ini nyambung ya. Oke. Ini ada kartu Six of Swords. Somebody takes someone out of the bad water into a karma water, into a better place. Jadi kartu Six of Swords ini lebih represent, itu artinya seseorang sini, orang yang lagi ngayuh dayung ini, dia membawa perempuan ini beserta anak kecilnya ini dari tempat yang enggak banget, dari tempat yang jahat banget, enggak banget menurut tanda kutip ya, ke tempat yang lebih baik. Lihat kenapa gue bilang si pendayung ini membawa perempuan ini dari tempat yang jelek, dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Lo lihat nih, perempuan ini duduk di perahu sambil tertunduk. Orang yang biasanya kalau gestur fisiknya seperti ini, duduk tertunduk, itu biasanya orang itu sedang mengalami masalah, orang itu sedang sedih. Dan si pengayuh perahu ini, dia membawa perempuan yang lagi sedih ini dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Ini akan ada orang yang membawa lo ke tempat yang lebih baik. Gue gak tahu orang ini siapa, bisa suami lo, bisa gue, karena kan gue part of the your life mentor. Gue banyak mengajarkan hal-hal baik ke lo ya Mon ya. Gue banyak mengajarkan, ngingetin lo untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Lo memang pada dasarnya udah baik, tapi tetap manusia kan gak sempurna. Lo pun walaupun baik juga lo punya kekurangan. Nah, kekurangan itulah sering gue koreksikan, sering gue remind, Mon jangan begini, lo harusnya begini, Mon jangan begitu, lo harusnya begitu. Nah, mungkin pendayung ini adalah salah satunya adalah gue. Ya, karena memang teman lo saat ini, teman dekat lo saat ini yang bisa lo percaya, dan memang ngobrolnya sejalan, energinya sinkron ya cuman gue gitu kan. Bukan gue mengeluh-elukan diri gue ya, tapi memang itu faktanya gitu kan. Gue kan tipikal orang yang bicara selalu sesuai fakta. Nah, mungkin si pendayung ini adalah gue. I will take you from a worse place into a better place. Itu artinya Six of Swords. Nah, worst place-nya di mana? Buruknya di mana? This one. Ada kartu seperti biasa ya, gue shuffling, jatuh 2, jadi dua gue ambil. Ini ada kartu Five of Swords dan Nine of Swords. Oke, kita bedah satu-satu. Five of Swords ini represent orang yang serakah, orang yang jahat lah, cheating. Kenapa? Karena gini, ini ada 5 pedang. Orang ini pengen ngebawa 5-5-nya tuh. Jadi pengen ngebawa semua pedang ini, tapi ternyata tangannya nggak cukup. Dia hanya bisa ngebawa 3 pedang. 2 pedangnya terjatuh karena tangannya nggak cukup gitu loh. Tangannya itu hanya bisa megang 3 pedang aja. Nah, orang ini sepertinya ada di tengah-tengah medan perang. Dan ini temannya 2 ini nih kan ada orang 2 di belakang dia. Temannya 2 ini sudah cabut, sudah keluar dari medan perang, sudah on the proses keluar dari medan perang. Entah mereka mengalami kekalahan atau mereka mengalami kemenangan. Gue nggak tahu, di sini nggak kelihatan kalah atau menangnya, tapi yang jelas 2 orang ini sudah meninggalkan medan perang. Nah, orang yang ini nih, yang lagi pegang 3 pedang ini,
dia itu seperti nggak puas dengan apapun yang menjadi hasil dari peperangan itu. Mau kalah mau menang, dia nggak puas. Dia tetap berada di medan perang ini. Dan karena dia berada di medan perang, dia berusaha mempersenjatai dirinya sendiri dengan 5 pedang ini. Tapi balik lagi, setiap orang itu kan punya kemampuan ya, punya keterbatasan kemampuan gitu loh. Nah, orang di sini ada 5 pedang, tapi orang ini hanya mempunyai batas kemampuan ngambil 3 pedang aja, hanya mempunyai batas kemampuan untuk mempersenjatai dirinya itu hanya dengan 3 pedang. Jadi nggak bisa dia nggak bisa mempersenjatai dirinya itu dengan 5 pedang. Nah, dari situ aja udah ketahuan kan sifat greedy-nya, sifat serakahnya. Ada 5 pedang, dia pengen ambil 5-5-nya. Padahal sebenarnya batas kemampuan dia cuma 3 gitu loh, tapi dia maksain. Nah, itu kan jelas ya, greedy atau serakah. Nah, begitu juga dengan orang ini, kekeh jemekeh tetap berada di medan perang. Kenapa dia tetap kekeh jemekeh berada di medan perang ini, sementara 2 temannya udah cabut gitu, udah pergi. Berarti kan orang ini haus akan kekuasaan, haus akan kemenangan gitu loh. Jadi dia nggak puas dengan hasil peperangan itu, mau kalah kayak mau menang kayak, intinya dia tuh haus akan kemenangan. Nah, sifat haus akan kemenangan itu adalah sifat yang jelek kan, sifat yang negatif, sifat yang greedy, serakah gitu kan. Nah, siapakah orang yang greedy dan cheating ini di dalam hidupnya Monik? Lo udah tahu ya jawabannya siapa ya? Ibu tiri lo lah. Siapa lagi? Masa iya gue? Nggak mungkin. Masa iya suami lo? Nggak mungkin gitu loh. Nah, oke. Ini udah ya 5 of Swords nih. Oke, kita masuk ke 9 of Swords. Jelas di sini. Gambar dari 9 of Swords adalah orang yang nggak bisa tidur malam, atau dia mengalami gangguan tidur alias insomnia. Kenapa? Ya karena dia terlalu banyak masalah yang terjadi dalam hidupnya, membuat dia tuh mengalami insomnia parah. Lihat gambarnya, orang gak bisa tidur dan dia pusing, dia megang kepalanya. Either dia pusing, either dia nangis, either dua-duanya. Dia pusing sama masalahnya, akhirnya ujungnya dia nangis. Ujungnya dia gak bisa tidur. Kenapa orang ini gak bisa tidur? Ya karena dizolimin sama orang 5 of Swords ini. Gitu, orang yang serakah ini. Si orang yang ada di kartu 9 of Swords ini dizolimin sama orang yang ada di kartu 5 of Swords ini. Orang yang ada di kartu 9 of Swords adalah Monik, teman gue. Sementara orang yang ada di kartu 5 of Swords ini adalah ibu tirinya Monik. Nah, si Monik ini memang dizolimi sama ibu tirinya, jadi membuat si Monik itu jadi lack of sleep at night gitu. Jadi kayak punya insomnia parah. Dan emang kejadian sih. Karena kan Monik sering nelfon gue jam-jam 2, jam 3 pagi, which is gue juga insomnia sih. Nah, di sini ada kartu 8 of Cups. Cups itu represent perasaan. Ini sebenarnya 8 itu kan angka 8 tuh cukup tinggi ya. Memang sih nggak separipurna angka 10 dan nggak setinggi angka 9, tapi angka 8 tuh cukup tinggi. 8 of Cups kok 8 of Swords sih, 8 of Cups. Cups tuh represent perasaan. Karena berhubung ini angka 8 cukup tinggi nilainya, sementara ini Cups itu adalah represent perasaan, ini sebenarnya represent kebahagiaan ini. Kebahagiaan yang cukup bahagia sih. Entah kenapa orang ini pergi meninggalkan kebahagiaan ini. Dia pergi meninggalkan kebahagiaan ini udah pasti menuju ke tempat yang lebih baik. Gitu loh. Nih ada bulan. Dia menuju bulan dan bintang jadi satu sih. Dia berjalan menuju ke tempat yang lebih baik. Ini kayaknya lebih ke Monik sih. Jadi Monik itu akhirnya dia meninggalkan semua kejelekan yang disebabkan oleh ibu tirinya. Itu akhirnya. Dia pergi bukan karena dia give up, tapi dia pergi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Karena kenapa? Mungkin dia terlalu lelah sama kondisi yang ada sekarang. Karena ibu tirinya itu terlalu toksik, terlalu serakah dan terlalu toksik. Akhirnya dia lelah. Ya dia ninggalin apa yang dia punya. Si Monik tuh ninggalin apa yang dia punya demi berjalan ke dalam kehidupan yang lebih baik, gitu, demi mendapatkan kebahagiaan yang si Monik sendiri tuh nggak pernah dapetin, gitu. Oke.
Five of Spades-nya udah ya. Sekarang kita konfirmasi ke Three of Spades. Ini ada kartu King of Sword. Sword represent air sign. Zodiac under air sign adalah, ini juga sword ya. Five of Sword ya. Sword ini represent air sign ya. Air sign itu zodiac under air sign adalah Gemini, Aquarius, dan Libra. Kebetulan ini kan gue bilang tadi Five of Sword ini adalah represent Ibu Triamonik. Kebetulan Ibu Triamonik berzodiak Aquarius. So she is an air sign. See, definitely this is her. This is mak tirinya Monik nih. Nah, di sini ada kartu King of Sword. Sword lagi kan, air sign lagi kan, zodiac under air sign seperti gue bilang tadi, Gemini, Libra, Aquarius. King itu adalah orang yang sebenarnya seharusnya sih dia bijaksana ya. Tapi berhubung ini sword itu kan lebih ke senjata ya, senjata buat perang. Jadi walaupun si raja ini baik, tapi raja ini memegang sword, memegang perang. Jadi intinya gini, lu baik, gue bisa baik. Lu jahat, bisa gue bacok loh, istilah kasar begitu. Nah, Monik memang bukan air sign sih, Monik itu water sign ya. Dia lebih ke water sign kan, zodiac under water sign itu Pisces, Scorpio, dan Cancer. Monik tuh zodiaknya Pisces. Memang ini bukan zodiak Monik. Tapi Monik itu sifatnya seperti seorang King of Sword. Kenapa? Yaitu lo baik, gue bisa lebih baik. Lo jahat, gue bacok. Gitu. Walaupun sebenarnya keinginan ngebacok si Monik itu hanya sekedar bluffing atau sekedar gertak sambal. Karena pada dasarnya Monik tuh nggak akan tega dan nggak akan sampai hati untuk ngebacok orang yang udah jahatin dia. Dia nggak akan tega. Gue tahu itu. Gue tahu kualitas Monik itu seperti apa. Karena dia teman gue kan. Atau bisa juga sword itu represent kebenaran. Sesuatu yang benar. Sesuatu kebohongan yang ditutupi dan akhirnya terbongkar. Nih. Bohongannya apa? Gue gak ngerti. Tapi yang jelas kebohongan ini, drama ini, yang buat dalang dari kebohongan ini, dan dalang dari drama ini adalah nih orangnya. Ada si Putri, si Monik, dalangnya tuh. Oke. Di sini ada kartu seperti biasa, gue shuffling 2 jam. Gue shuffling terus gue jumping 2 card, jadi dua-duanya gue ambil. Ini ada kartu Three of Pentacles dan ada kartu Seven of Cups. Oke, kita bahas satu-satu ya. Three of Pentacles adalah orang lagi mahat patung. Orang lagi mahat patung. Dan di sini ini orang lagi mahat patung, nih pemahat patungnya nih. Terus ini orang nih, istilahnya penonton lah, pengunjung galeri. Nah, si orang dua ini lagi nontonin nih orang lagi mahat patung. Gimana sih caranya mahat patung? Ini pengunjung galeri ini mungkin kepo kali ya sama keahlian si pemahat patung ini. Nah, ini artinya adalah pahat memahat, which is lo punya skill kan. Skill lo adalah mahat gitu. Skill orang ini adalah mahat. Bicara pahat memahat kan itu artinya skill. Dan ini ada orang yang lagi nonton kan. Dan orang yang si pemahat patung ini memperlihatkan skillnya itu ke orang yang lagi nonton. Which is, you will master your skill. Bicara tentang skillnya Monik apa? Your sixth sense. Your third eye chakra. Itu adalah skillnya lo yang lo dapat secara natural dari kecil. Jadi lo nggak belajar, lo nggak ngilmu, lo nggak berdukun, lo nggak main dukun, nggak tau apa. Lo udah punya dengan sendirinya. Beda dengan gue. Kalau gue kan, memang gue juga ada bakat natural. Tapi gue lebih ke bakat natural gue itu bisa terbuka total apabila gue sinkronin dengan cakra-cakra yang gue punya di dalam tubuh gue. Karena setiap manusia itu, di dalam tubuh setiap manusia terdapat 7 cakra.
gue lupa sih cakranya namanya apa aja. Nah, salah satu dari ketujuh cakra itu ada yang namanya third eye chakra atau mata ketiga. Kemampuan sixth sense itu berasal dari third eye chakra, berasal dari kemampuan mata ketiga. Nah, Monik itu punya sixth sense secara alami tanpa dia harus mensinkronkan skillnya dia dengan cakranya dia udah bisa kebuka sendiri. Sementara gue untuk membuka semua third eye chakra gue, membuka semua kemampuan indigo gue harus nyingkronin kemampuan gue itu, skill gue itu dengan ketujuh cakra yang ada di dalam tubuh gue. Dan itu memang ada caranya sih. Dan itu bukan pakai dukun ya, enggak, kita tidak bicara dukun berdukun di sini. Karena gue sifatnya kan niatnya baik ya, tulus. Insya Allah sih putih, bukan black magic jatuhnya. Nah, caranya kalau bicara cakra, which is kalau lo memang ngerti yoga atau memang orang yang suka melakukan yoga, lo pasti ngerti yang namanya cakra-cakraan begitu, terkait cakra plexus sih, pokoknya gitulah, cakra apalagi deh, ada 7 cakra itu. Dan di dalam setiap tubuh manusia itu mempunyai ketujuh cakra itu. Jadi bukan gua aja yang punya, semua orang, Monik, lu yang nonton, kita semua punya 7 cakra itu. Cuman ketujuh cakra itu tidak semuanya aktif. Nah, gimana cara mengaktifkannya? Itu ada caranya gitu. Caranya bukan pakai black magic, caranya pakai meditasi, yoga. Meditasi lebih kayak yoga gitu kan. Yoga kan, meditasi di yoga itu kan bukan ilmu hitam, jatuhnya kan lebih lebih untuk healing, untuk mencari ketenangan jiwa, lebih untuk kesehatan gitu loh, bukan black magic. Kalau black magic kan jatuhnya kan negatif ya. Kalau healing dan cakra di sini, yoga dan meditasi yang gue maksud di sini itu lebih ke positif sih. Nah, Monik itu akan memaster it up atau akan mengukuhkan lagi skill yang dia punya, skill sixth sense. Kalau di sini bicara skillnya Monik berarti skill sixth sense. Dia akan mengukuhkan lagi, akan mempertajam skillnya lagi. Nah, itu dia kata-kata yang tepat, mempertajam, mengukuhkan, KBBI banget. Apa kata-kata yang ada di kamus besar bahasa Indonesia, KBBI ya benar. Kamus besar bahasa Indonesia banget, mengukuhkan. Oke, di sini ada kartu Seven of Cups. Seven of Cups ini represent yaitu option. Ada banyak option. Ini siapa yang punya option? Monik. Ini lebih ke Monik sih. Optionnya apa? Yaitu skillnya lo, Mon. Lo tuh sebenarnya lo tuh punya skill yang jauh lebih besar dari yang lo tahu, dari yang lo expected. Cuman memang lo belum ngeh nih dengan semua skillnya, belum ngeh dengan semua skill lo itu. Sebenarnya skill lo itu udah ada, tinggal lo aktifin, tinggal lo bangunin. Caranya ngebangunin gimana? Ya lo harus ngeh dulu kalau lo punya skill itu. Contoh, lo kan tadi nggak bisa magerin orang, tapi setelah gue konsultasi sama temen gue yang memang mengerti soal gitu-gituan, kata temen gue itu ternyata, oh Monik tuh bisa tuh magerin orang. Karena kan gue bilang, kata temen gue, Mon, lo bisa magerin orang. Awalnya lo gak percaya, tapi setelah lo lakuin, bener kan dipagerin. Itu adalah salah satu contoh skill yang lo punya, Mon, tapi lo gak sadar. Dan itu nanti akan kebuka. Semua skill lo ini nih, ini akan kebuka dengan sendirinya. Dan saat lo nanti skill lo kebuka satu-satu, saat lo sudah menyadari dengan semua skill yang lo punya, lo akan mempertajam skill itu. Baca kan, karena kan gue baca secara general ya. Ya secara general kan berarti secara umum kehidupannya lo secara umum ya. Jadi macam-macam nih yang kebaca, skillnya lo, cheatingnya emak tiri lo tuh kebaca semua sama gue. Terus juga karma baik yang akan datang ke lo, ini semua kebaca sama gue. Kelakuannya lo ini semua gak kebaca sama gue. Ini kartu Nine of Cups. Nine itu lebih tinggi dari angka 8 kan.
Memang tidak separipurna angka 10, tapi 9 itu cukup tinggi. 9 ditambah 1 jadi 10, ya kan? Di sini ada kartu 9 of Cups, orang tambun, cowok, dan ini dia terlihat happy. Kita lihat muka itu senyum, ya kan? Ini siapa? Ini lo, Mon. Ini lo. Walaupun di sini di kartunya gambarnya cowok, bukan berarti dalam kehidupan nyata juga harus cowok, enggak. Tarot itu genderless, gue sudah bilang berkali-kali di vlog gue. Tarot itu genderless, tidak mengenal gender, tidak mengenal kelamin. Jadi kalau memang di kartunya gambarnya cowok, bukan berarti dalam realita kehidupan itu adalah cowok juga, bukan berarti kayak gitu. Bisa juga dalam realita kehidupannya itu adalah cewek, tapi di tarotnya gambarnya cowok. Atau kebalikan, di tarotnya gambarnya cewek, bukan berarti dalam kehidupan nyata yang dimaksud adalah cewek. Bisa jadi yang dimaksud dalam kehidupan nyata itu adalah cowok, padahal di kartunya gambarnya cewek. Nah ini adalah lo, Mon. Lo sebenarnya bahagia sih dengan segala, ya maksudnya gini, dengan segala all the shit happens in your life, ya ini kan shit happens nih yang membuat lo lack of sleep at night, insomnia kan. Ini kan shit happens ya. Siapa yang menyebabkan shit things happen in your life? Siapa yang menyebabkan itu? Siapa yang menyebabkan shit things happen in your life? Mak tiri lo. Tapi walaupun lo have a lack of sleep at night, walaupun lo insomnia gara-gara kepikiran sama kelakuan mak tiri lo ini, basically sih lo happy. Ada masalah ataupun tidak ada masalah dalam hidup lo, ada duit ataupun tidak ada duit dalam hidup lo, basically lo happy. Kenapa lo happy? It's a bless from a God. Karena tidak semua orang bisa happy dengan apa yang terjadi dalam dirinya. Tidak semua orang bisa mensyukuri dengan apa yang mereka sudah punya, gitu loh. Dan lo punya blessing itu. Apapun yang lo punya, berapapun yang lo dapat, apapun yang terjadi dalam hidup lo selalu mensyukurinya. Nah, karena lo selalu mensyukurinya, lo itu berasa bersyukur, itu adalah kunci untuk menjadi happy, untuk menjadi bahagia dalam hidup. Apapun yang terjadi dalam hidup lo ya. Nah, Mon, lo punya blessing itu. Lo punya blessing untuk untuk mensyukuri apa yang lo punya. Apapun yang terjadi dalam hidup lo, baik, buruk, negatif, positif, punya uang, gak punya uang, miskin, bokeh, kaya, itu tidak mempengaruhi rasa bersyukur lo terhadap Tuhan, dan tidak akan mempengaruhi rasa kebahagiaan lo dalam hidup. Ini adalah salah satu blessing lo. Kebahagiaan yang lo rasakan, rasa bersyukur lo itu adalah blessing from a God. Karena gak semua orang punya blessing seperti itu. Gak semua orang. Kenapa gue bilang gak semua orang punya blessing seperti itu? Kebanyakan orang yang terjadi di kehidupan di kehidupan umum, banyakan tuh orang tuh suka punya rasa dengki, sirik dengan apa yang orang lain punya. Nah, kenapa orang itu bisa dengki? Kenapa orang itu bisa sirik? Karena orang itu kurang bersyukur dengan apa yang dia punya. Dia kurang bersyukur dengan hidupnya. Yang ada orang yang kalau kurang bersyukur pasti akan merasa kurang. Sementara orang yang cepat bersyukur, cepat puas, itu dia akan merasa cukup aja. Berapapun duit yang dia punya, dia akan merasa cukup aja. Tapi kalau orang yang kurang bersyukur, biasanya itu identiknya dia akan bisa kurang gitu loh. Jadi karena basicnya dia merasa kurang, ya sampai kapanpun, berapapun harta yang dia punya nggak akan pernah cukup, akan selalu kurang, dan dia akan selalu ingin lebih dan lebih. Jatuhnya apa? Serakah. Kalau udah bicara serakah, jatuhnya apa? Bisa menghalalkan berbagai macam cara, termasuk menggunakan black magic. Salah satunya cara untuk memperkaya diri menggunakan black magic adalah pakai pesugihan, kan begitu, ya kan? Nah itu terjadi karena itu rasa tidak puas, gitu loh, rasa tidak mensyukuri. Makanya dia tidak mensyukuri, makanya akhirnya jatuhnya dia jadi serakah, dan dia melakukan berbagai macam cara. Dia menghalalkan berbagai macam cara, termasuk menghalalkan main dukun. Padahal yang namanya main dukun kan dalam agama manapun itu salah. Karena kenapa? Main dukun itu sama jangan menyekutukan Tuhan kan. Lo menduakan Tuhan, lo selingkuh dari Tuhan.
Kita aja sebagai manusia diselingkuhin aja marah, gimana Tuhan? Masalahnya kan kita ini, hidup kita, apa yang ada di dunia ini itu adalah milik Tuhan. Dunia ini beserta isinya tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, kita semua punya Tuhan. Apa yang kita punya aja, benda yang kita punya, harta yang kita punya, seberapapun banyaknya harta yang lo punya, itu adalah titipan Tuhan. Karena kenapa? Kalau dalam Islam, apabila Tuhan mengatakan kun fayakun, terjadilah maka terjadilah. Apabila harta yang lo punya diambil, ya udah lo akan mendadak miskin. Kalau memang Tuhan ingin mengambil harta lo, gitu loh. Nah, itu terjadi sama orang-orang yang tidak mensyukuri kehidupan dia, tidak mensyukuri apa yang dia punya. Itu sangat berbeda terbalik dengan orang-orang tipikal monik nih, yang selalu merasa bahagia, selalu merasa berkecukupan, berapapun uang yang dia punya, dia selalu merasa berkecukupan, dia selalu merasa bahagia. Kenapa dia selalu merasa bahagia dan selalu merasa berkecukupan? Karena dia punya rasa bersyukur. Dia mensyukuri dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia mensyukuri semua blessing yang ada dalam hidupnya, kesehatan dia, terus juga uangnya dia walaupun gak seberapa ya, kebahagiaan dia, suami dia mendapatkan jodoh, Monica udah menikah, terus punya anak gitu kan. Itu semua adalah blessingnya si Monik, dan itu dia mensyukuri dengan semua blessing yang dia punya. Nah, karena orang-orang tipikal seperti Monik inilah nih, orang-orang yang cepat bersyukur dan cepat merasa bahagia dengan berapapun yang dia punya, itulah orang-orang seperti itulah yang akan sering-sering mendapatkan blessing dari Tuhan, akan sering-sering mendapatkan berkah dan rezeki dari Tuhan. Amin. Tapi orang-orang yang serakah dan ngerasa gak pernah puas dengan apa yang dia punya, yang jatuhnya ujungnya dia tuh sirik, dengki dengan yang orang lain punya gitu. Istilah kasarnya gini, contoh gini, temennya, sahabatnya baru beli tas Hermes harga ratusan juta. Nah, si orang ini sebenarnya secara karir oke, gajinya juga gede gitu, dua digit. Let's say gajinya di atas 20 juta lah, 50 juta let's say. Tapi tetap kalau orang ini walaupun dia karirnya bagus, gajinya gede, 2 digit, berpuluh-puluh juta, kalau orang ini tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia miliki, dia akan selalu merasa kurang, dan ujungnya apa? Dia sirik sama orang lain, dia sirik dengan apa yang orang lain punya. Nah itu jatuhnya apa kalau udah sirik dengan apa yang orang lain punya? Oh, teman gue baru beli tas Hermes ratusan juta, oh gue juga bisa dong beli tas Hermes ratusan juta, karena kan gaji gue kan 2 digit, puluhan juta, masa dia bisa beli tas Hermes yang ratusan juta, gue gak bisa. Nah itu jatuhnya apa? Gak mau ngalah. Orang yang gak mau ngalah itu awalnya dari mana? Karena dia punya rasa tidak bersyukur, mempunyai rasa dengki dan sirik dengan apa yang orang lain punya. Sirik dan dengki itu berasal dari mana? Dari rasa tidak mensyukuri apa yang dia punya gitu. Termasuk juga sikap serakah, itu termasuk serakah itu termasuk sifat yang memang berasal dari orang ini tidak mensyukuri dengan apa yang dia punya. Dan orang yang tidak mensyukuri apa yang dia punya itu biasanya akan selalu dapat bad karma atau karma jelek. Ada aja hidup itu orang tuh kesandung-sandung. Tapi kalau orang-orang yang seperti Monik ini yang baik, dan dia berusaha bahagia dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, dengan berapapun duit yang dia punya, walaupun duitnya sedikit ya, istilah kasarnya bokeh, dia akan selalu bahagia, dia akan tetap membuat dirinya tetap bahagia, dia akan tetap mensyukuri dengan apa yang dia punya. Nah, orang-orang seperti Monik itulah yang akan mendatangkan good karma secara bertubi-tubi, akan mendatangkan karma baik dalam hidupnya secara bertubi-tubi. Karma baiknya apa ya? Ini nih, karma baiknya nih, good news itu. Oke. Kenapa sih Monik dapat good news? Kenapa sih Monik dapat karma baik, justice? Karena Monik tipikal orang yang baik dan cepat bersyukur. Dan orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan rezeki terus-menerus berlimpah. Rezeki itu bukan hanya uang loh, macam-macam. Kesehatan, uang, keluarga yang bahagia,
suami yang baik, pengertian, perhatian, gak rese, gak selingkuh, anak yang hebat, anak yang ganteng, aktif, anak kita sehat, terus juga orang lain ngebantu kita. Misalnya contoh, orang lain tiba-tiba ngasih kita duit, atau tiba-tiba pas kita lagi bokeh orang lain tiba-tiba ngasih kita duit, atau tiba-tiba pas kita lagi pengen makan sesuatu tiba-tiba ada orang yang ngasih makanan yang kita mau. Misalnya kita lagi ngidam apa nih, makan mie ayam lah, mie ayam A lah, merek A gitu. Nah, kita mau beli tapi nggak punya duit karena mie ayamnya harganya agak-agak pricey gitu ya. Kan ada kan mie ayam yang harganya agak pricey, yang harga seporsinya itu 30.000, 40.000 tuh ada kalau di restoran-restoran. Nah, mungkin dia lagi pengen mie ayam ini, tapi dia lagi nggak punya duit nih, lagi nggak punya duit sebanyak itu untuk beli mie ayam. Nah, karena dia orangnya baik, ada aja loh temennya tiba-tiba ngebeliin dia mie ayam merek A ini, yang lagi dia pengen, yang lagi dia idam-idamin, yang lagi dia kepengen banget. Nah, itu adalah bagian dari rezeki. Itu bisa dikatakan orang itu, makanan yang dikasih sama tuh orang ke dia itu adalah rezeki gitu. Jadi orang-orang yang tulus seperti ini itu akan mendatangkan good karma secara bertubi-tubi ke dalam hidupnya. Seperti gue bilang, good karmanya apa ya, salah satunya adalah rezeki. Rezekinya berupa apa ya, bisa uang, bisa orang tiba-tiba ngasih makanan, orang ngasih hadiah, tiba-tiba orang ngasih oleh-oleh, terus juga kesehatan dia, jadi dia nggak pernah sakit gitu kan. Kalau nggak pernah sakit kan otomatis kan dia nggak harus keluarin biaya ke rumah sakit dong, dia nggak harus ngeluarin biaya dokter dong, karena kan biaya dokter dan biaya rumah sakit kan mahal banget ya kan. Mengingat sekarang ini kan zaman lagi jelek ya, karena ada pandemi, orang banyak banget yang cepat sakit, orang banyak banget yang kena corona dan ujungnya meninggal. Dengan kita sehat aja di tengah pandemi kayak begini, itu adalah suatu rezeki yang tak ternilai loh harganya. Kenapa? Dengan kita sehat, kita bisa kita terhindar dari kematian kan. Nah, itulah blessing, itulah rezeki, salah satu rezeki yang harus kita patut syukuri. Nah, Monik akan mendapatkan rezeki yang bertubi-tubi ini, yaitu bentuknya apa ya, bisa uang, bisa makanan dikasih sama orang, bisa orang tiba-tiba ngasih dia oleh-oleh atau ngasih dia hadiah. Terus juga Monik juga selalu sehat, keluarganya juga selalu sehat, bapaknya sehat, anaknya Monik sehat, suaminya Monik sehat. Itu adalah suatu rezeki yang tersendiri buat si Monik. Terus juga suaminya kerjaannya bagus, rezekinya bagus, otomatis akan memberikan uang kan, memberikan keuangan yang baik ke dalam kehidupan pernikahan Monik gitu kan. Itulah rezeki juga, punya anak yang sehat, pintar, ganteng, itu juga rezeki tersendiri gitu. Dan Monik akan dapatnya rezeki itu secara bertubi-tubi. Kenapa ya? Itu baik lagi karena dia selalu bersyukur dengan apa yang dia punya, dia selalu bahagia dengan apa yang dia punya. Itulah mohon. Oke, ini kartu terakhir, confirmation card, Queen of Cups. Cups represent, seperti gue bilang tadi, water sign. Zodiac under water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, dan zodiac yang Monik adalah Cancer. Pisces, sorry, Cancer sih, Pisces. Queen of Cups ini adalah si Monik nih. Monik memang mempunyai sifat Queen of Cups. Kenapa? Queen of Cups ini adalah seorang queen, ratu yang baik hati, dia penuh cinta, dia sabar, dia penuh kasih sayang, dan ini semua ada di dirinya Monik. Kenapa si Monik dapat good news berupa rezeki, dan itu adalah good karmanya dia? Ya karena seperti gue bilang tadi, Monik orangnya baik dan dia selalu bersyukur dengan apa yang dia punya gitu loh gengs. Oke, bottom of the decknya atau overall energinya adalah Temperance. Temperance itu artinya sabar, dari kata temper, kesabaran. Monik itu selalu sabar, jadi selalu berusaha membuat diri itu balance. Lihat, gambar Temperance ini gambar seorang angel lagi nuang air dari satu bukan piala, chalices apa sih ya, gelas lah ya, ke gelas yang lain. Dan kakinya nih angel juga satu di dalam air, satu lagi di daratan. Artinya apa? Ini keseimbangan. Apabila si angel ini kehilangan keseimbangan, dia ke-trigger rasa emosinya, maka dia akan kehilangan keseimbangan.
Ya dong, orang kalau ketika rasa emosinya kan bawahnya marah. Orang kalau udah bawahnya marah, udah pasti secara mental keseimbangan dia hilang. Nah, Monik bukan orang seperti itu. Monik tahu gimana caranya untuk tetap seimbang secara mental. Makanya si Monik itu punya kesabaran yang super tinggi. Nah, karena dia seorang yang sabar dan dia selalu berusaha menstabilkan mentalnya dia dan emosinya dia. Plus Monik juga orang yang baik hati, penyayang, gitu kan. Dan dia juga orang yang selalu merasa bersyukur dengan apa yang dia punya. Makanya dia dapat good news yang berhubungan dengan rezeki ini, dan dia dapat good karma ini. Gitu loh, Mon. Oke, guys. Sorry, ini saya sedang, ini bukan dicupang ya. ini tadi gara-gara kenapa ya? Oh, gatel terus gue kasih kayak apa sih, kayak fresh care gitu jadi merah nih. Oke, guys, untuk readingannya Monik ini sudah selesai. Mon, lo gak usah takut, orang gak akan tahu lo yang mana gitu kan. Subscriber gue tuh gak akan tahu lo yang mana, karena namanya Monik itu pasaran. Dan jujur aja, gue punya temen yang namanya Monik tuh lebih dari satu ya. Jadi it could be anyone gitu loh, tenang aja. Ada yang namanya Monica, ada yang namanya Monik, sama lebih dari satu teman gue namanya Monik. Ada mantan orang Indovision, ada mantan orang Gulaku, ada mantan siapa lagi ya namanya Monica. Adalah beberapa teman gue namanya Monica, gue lupa karena saking banyaknya temen gue nggak hafal satu persatu gitu loh. Tapi yang jelas ya, ini adalah Monik, salah satu teman gue. Ya lo kalau lihat video ini lo tau lah yang lo maksud adalah gue. Yang gue maksud adalah lo. Yang lo maksud adalah gue sih, terbalik, yang gue maksud adalah lo tau lah. Oke, Mon, udah ya, udah gue tarutin ya secara in generalnya happening in your life ya. Maksudnya gue udah narutin tentang life kamu, kehidupan kamu in general. Karena dari segi rezeki kan udah, dari segi jodoh juga, bukan jodoh sih, pernikahan ya, karena kan lo udah nikah, udah juga. Terus juga masalah yang terjadi sama lo sekarang ini juga udah gue tarutin juga. Jadi sekarang ini gue narutin lo, karena lo gak ngasih spesifik pertanyaan ke gue narutin lo secara general aja. Oke, I hope you like the reading. Enjoy the reading and enjoy the video. I think that's it for now. Thank you for watching my video. See you next vlog. Bye.